itu karena ya itu juga ingat mati. Jadinya mau yang betul-betul ibadah itu yang bersana, jangan sampai efeknya ke anak-anak gitu kan, ada apa-apanya gitu, jadinya takut. Makanya ayo ikhtiar gitu kan, kita kesini gitu. kalau yang keluhannya katanya tadi anak tersebut suka terganggu, maksudnya yang diganggu tuh apanya? Maksudnya Kalau enggak random aja, apa aja yang diganggu. Jadi misalnya kalau lagi melihat orang, itu mah orangnya gak bisa apa-apa, lagi nyetir motor gitu apa, itu mah mobilnya jelek, atau kan lagi belajar, yang lain mah gak bisa juga, atau kan lagi ibadah, sini tuh ada gitu, ada aja gitu. jadi menyepelekan orang lain ya kadang-kadang ya. Menyepelekan orang lain, menggampangkan, sombong, pokoknya saya yang paling hebat gitu lah rasanya. Ya berarti kan bisikan ya Mas ya, istilahnya bisikan dari dalam gitu kan. Ya itu mungkin tadi yang siluman harimau. Iya. Itu yang suka ngeganggu katanya, yang menguasai. Tapi itu ada tanda juga di badannya itu. Ada apa namanya? Toh ya. Toh apa gitu ya? Iya. Iya. Tanda lahir itu dari kecil ya. Iya. Anak saya semua ada deh tempat-tempatnya. Kan saya 5 Gus, cowok semua. Wah, cowok semua 5 ya. Satu nggak ada, si bungsu pulang duluan. Ya alhamdulillah istilahnya nih. Ya mudah-mudahan udah nggak diganggu lagi, biar fokus ibadahnya. Biar ya bisikan-bisikan menyepelekan orang lain itu biar nggak ada gitu. Kalau bisa kita itu kan merasa nggak bisa apa-apa, merasa bodoh lah gitu istilahnya, agar nanti keilmuan dari orang lain itu bisa meresap ke kita. Seperti itu. Kita belajar merendah, belajar ingin tidak mau dihargai orang lain itu. Itu udah dikasih tata cara sholat. Sudah. Tadi udah dibaca-baca ya. Udah dibaca, tinggal ngamalinnya. Insya Karena Allah. yang paling penting itu tentang sholat yang agama. Kalau Islam kalau sholatnya bagus, insya Allah amal kesananya juga bagus. Bagus itu bukan secara lahir saja, tapi batin juga. Sholat secara syariat dan hakikat itu paling penting. Untuk amalan yang lain, hadarat yang lain itu di stop dulu. Ini masalahnya sambung ke sanad. Iya. Kalau sanadnya nggak ada, nanti efeknya seperti Tiangnya dulu ya Gus ya. Iya. Tiangnya. Sholatnya, pondasinya dikuatin, sholat 5 waktunya sesuai dengan yang tadi diajarkan sama Ustaz itu. Sholat jasadnya gimana, pikirannya bagaimana, hatinya bagaimana, biar nggak kosong. Sholatnya nggak cuma begini-gini aja, bukan sorbannya aja yang panjang, tapi hatinya juga sholat. Karena besok yang menghadap itu kan bukan jasad, bukan sorban, tapi roh ya, roh kita yang menghadap bukan. Makanya ada sholat secara lahir dan batin. Batin itu maksudnya rohani kita. Untuk hadirat yang lain, untuk itu amalan-amalan yang lain di stop dulu aja. Nanti ada zikir taubat ya. Iya. Nah, itu dijalankan. Zikir taubat untuk memutuskan dulu suka ngamalin apa, keilmuan apa, datang ke dukun mana. Enggak lah, dukun mana mah nggak pernah. Alhamdulillah, alhamdulillah menjalik, nggak pernah tertarik. Malah kadang-kadang nanya minta amalan apa, enggak gitu. Alhamdulillah. Cuman Iya. jadi baca-baca Gus gitu kan. Nah, itu Ini. stop dulu. Nah, enggak lah, enggak stop dulu, malah berhenti. Iya. Insya Allah. Fokus amal ini yang Iya, insya Allah iya. akan disambungkan sanadnya. Kalau tawasul secara syariat itu kan banyak banget. Semuanya detil harus di ini apa dibicarakan atau diungkapkan. Sebenarnya bukan masalah bacaannya, bukan masalah bacanya bagus, Al-Fatihah, semuanya dari Al-Quran. Untuk amal atau hadirat ini semuanya bagus. Cuman yang memberikannya itu, so bacanya nggak salah, cuman yang memberikannya itu siapa,
bagaimana sanadnya, apakah masih tersambung ataukah masih ada sambungannya atau tidak, itu kan banyak yang orang tidak tahu. Dan kalau kajian ini diungkapkan di umum, bahaya tentang sholat secara syariat dan hakikat, kalau di umum pun akan pro dan kontra. Iya, betul. Hanya orang-orang yang seperti ibu ini digerakkan sama Allah, Iya. datang ke sini dapat hadiah itu, makanya tuh itu sholat secara hakikat. Kalau kajian ini di umum di masjid, banyak orang yang Iya, karena nggak sama ya. nggak sama. Hidayah Oh, kan seperti tidak ini. semuanya datang ke semua hambanya Allah ya. Iya. Allah pilih. Iya, makanya kan itu juga. Jadi kalau yang nggak dapat ridhonya Allah, ya itu bisa sare, nyasar nggak bakalan nyampe ke sini. Iya, iya. Iya, karena kan Allah nggak meridhoi gitu kan. Semuanya juga kalau Allah sudah meridhoi itu akan nyata, akan gamblang, akan jelas gitu kan. Istilah akan terjadi gitu. Apa yang kita inginkan kalau Allah sudah ridho, Iya, benar-benar. ingin ke padepokan sapu jagat. Lah kalau Allah sudah meridhoi ya nyampe, walaupun istilahnya pakai jalan kaki ataupun pakai kendaraan motor. Iya. Tadi juga ini mah cerita ya karena kan kok begini ya? Bener nggak ya? Kayak gitu. Nah itu juga kan salah satunya bisa jadi kan ya. Tapi kan insya Allah karena niatannya saya mau yang benar nih, mau yang bersanad gitu kan, mungkin Tempatnya begini ya, Oh, masih gitu. ngontrak misalnya doain aja. mudah-mudahan Amin. besok lusa Allah ngasih rizkinya. Amin, amin, ya Kan Rabbal nggak tahu. Alamin. Iya. Allah mau memberi keajaiban, semoga secepatnya, apalagi kan untuk kebaikan, Ya. kebaikan. Insya Allah. Insya Allah. Soalnya apa namanya? Terus ini dari rumah mau ke sini kedaan Mogot dulu. Cuma nyampe Cililitan, mana itu bahasa kuyuknya dari Cikalong Cianjur. Itu Penting hujan. lewatin itu. Nah, hujannya di situ doang. Dari situ sampai Sampai ke sini. sini. Tapi alhamdulillah nggak nyasar Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi tepat Karena gitu. niatan udah bulat. Kan kalau Bulatnya- walaupun pakai map, pakai titik itu Iya. banyak yang nyasar. Iya. Ini banyak cerita Gus kalau saya ya kemarin itu selain ngisi rumah yang berhantu gitu kan, tapi ada di situ ada Abah Umar gitu yang kebetulan dikasih taunya sama kakak ipar yang memang bisa gitu uangnya dia dari ayahnya gitu. Terus dapat rumah kontrakan yang isinya perempuan tukang nyantet Gus. Saya tuh jinnya nggak tahu jin nggak tahu setan iblis pokoknya saya 3 hari Gus kayak mau mati Gus aslinya. Jadi kan kalau mau meninggal kan Allah kan masih tanda-tanda ya, Allah alam bisawab, gue cuma cerita katanya kan berdiri dari bulu-bulu dari sini, dari bulu-bulu sampai ujung kaki gitu kan. Itu tuh terjadinya sesudah asar kan. Kalau saya habis maghrib Gus, terus lihat anak-anak tuh, saya mau berpisah, saya mau pulang gitu, yang soleh, yang baik, tapi ini nggak ngomong, ini nggak mau keluar suara ngomong kayak gitu, cuman melihat Di ibu, hati aja. melihat ibu, melihat suami, melihat anak, cuma nangis gitu. Terus setiap sholat begitu lagi, sampai gitu. Ini kenapa akhirnya saya ke rumah yang mau dikontrak, terus saya tawasulan di situ. Taunya ada makhluk itu, terus bong anak katanya gitu, kamu mau pakai rumah ini kan rumah saya, kamu tuh ngisi rumah ini pakai mahar nggak? Kalau saya ngisi rumah ini pakai mahar sama yang punya, saya bilang gitu. Kamu mau bisa nyelip di pohon, bisa di ujung gedung, bisa di mana? Kalau saya bawa anak, bawa suami, bawa ibu, masa saya mau selap-selip? Kamu aja pergi dulu. Saya bilang gitu. Dari situ Gus sudah saya bilang tawasulan, terus dia ada, terus kita berbincang, terus adu mulut, hilang Gus, alhamdulillah gitu. Perasaan itu gitu nggak ada, hilang aja sama sekali, alhamdulillah. Masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang bisa ketemu Ustaz sama Gus. Ya Allah,
Terus ada lagi cerita, dia kan pernah kerja di daerah Pangandaran. Terus saya pakai Gmap tujuannya mau ke Banjar. Disasarin kemana? Ke gunung apa namanya? Cibubur. Iya, lewat Cibubur, tapi gunungnya gunung apa gitu di daerah Banjar. Itu saya nanya jalan, yang naik motor berdua, ditanya, ngejawab, mukanya datar, jadi tanpa ekspresi, Gus. Nggak rata gitu. Iya. Iya, enggak rata mah, enggak ada mata, ada hidung, ada mulut. Pokoknya datar ya. Cuman ditanya tuh datar, Ekspresinya ya ekspresinya datar. gitu. Ya. Pokoknya dari sini ke sana, elok gitu. Gitu. Itu mah nggak tahu kemana. Ya Allah, ini pokoknya nanti di sana ada pasar. Pasar mana pasar? Ke gunung-gunung, ya Allah. Terus di puncak gunung ada nenek-nenek di puncak gunung ini, cuing gitu. Ada gubuk ke bawah jauh, ke bawah gunung sini jauh gitu. Terus dia gini aja nyender di gubuknya. Terus saya tanya, terus sudah lewat gubuk itu. Ya, lihat gubuk nggak tadi sama nenek? Enggak. Hah, cuma saya doang itu. Si nenek itu liatin apa? Ini tuh saya tuh salah lihat atau beneran gitu? Nggak tahu itu bagus di mana. Jadi ngilang ya. Jangan Gunung Halimun lagi. Ini Gunung Halimun, Gunung Tugel. Oh, Gunung Tunggal. Tugel. Pokoknya banyak. Daerah mana? Daerah Banjar. Oh. Daerah Banjar mah memang banyak itu gunung. Apa? Kan itu kan kebun jati, terus kebun Iya. apa karet, Iya. kalau di Banjar itu. Di tengah gunung itu nenek-nenek pemandangannya apa sih bilang? Itu cuma pohon Banyak. karet doang. Banyak gunung-gunung kecil, istilahnya kayak Iya, kayak bukit-bukit. bukit. Iya. Bukit-bukit gitu. Terus di situ banyak pesugihan juga, terus Oh, bagian pantesan. keramat-keramat juga banyak gitu di daerah Sampai Banjar. rem motor itu ngilang. Banjar Bu, Pasaman. ini jalan turun nggak ada remnya. Astagfirullahaladzim, gimana? Enggak, saya yakinin aja, enggak, tertiba di bawah ada remnya. Udah turun ke bawah, udah ngelewatin gubuk nenek itu. Udah turun, Bu ada lagi remnya. Alhamdulillah. Soalnya kan banyak keanehan-keanehan kalau yang di daerah Banjar, yang mau dari Cilacap ke ini juga ada banyak. Kalau soalnya kan ngelewatin pegunungan terus. Terus kalinya juga besar itu daerah Banjar. Pokoknya banyak gitu ya. Banjar namanya Banjar apa sih? Banjar Patroman atau Banjar apa? Soalnya kan jalurnya dari Cibubur masuknya gitu, pedesaan gitu masuk terus. Ya tinggal dikuatin aja nanti sama mandi tobat, bikin fondasi, sholat lahir batin, nah itu aja dikuatin itu biar nanti efek negatif entah itu yang dilihat atau yang lihat itu biar nggak mengganggu rohani, biar fokus ibadahnya ada amal yang dibicarakan. Jangan sungguh-sungguh. Memang zikirnya agak banyak, kayak 10.000 nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Dan itu bisa membuka nanti supaya ada kesulitan, terutama rezeki ya, hal rezeki ya. Kalau Namanya meni keras. jadi rezeki itu bisa Banyak. tertutup karena sesuatu dosa. Dosa itu bisa yang paling banyak orang tidak ketahui itu syirik khafi ya, syirik halus. Syirik halus itu menyekutukan Allah dengan apa? Dengan ilmu yang apa? Ilmu yang tidak bersyarat itu bisa menyekutukan Allah. Rezekinya susah, Ditutup. tutup. Dia tidak tahu yang dia baca ya ayat Al-Quran, yang dia baca ya bagus. Cuma yang memberikan itu siapa? Seperti kisahnya dulu yang iblis sama sahabat Rasulullah itu suruh baca ayat kursi, nanti saya nggak kesini lagi. Saya nggak bakal sini baca ayat ini. Itu iblis yang ngomong. Tapi sahabat akhirnya baca. Ya memang iblis itu nggak bisa itu lagi, tapi dia membaca atas perintah si iblis. Gitu. Sama itu. Oh. Sama itu. Jadi
dia membaca itu karena perintah si iblis. Jadi sirik halus ya, Iya, Allah. jadi Jadi secara sirik tidak langsung bukan karena Allah, Bukan. tapi karena Bukan. iblis. Iya. Namanya sirik kopi. Karena disuruh iblis kalau mau ngusir saya Baca baca ini. aja itu ayat kursi. Iya itu ya bener ya. Jadi Jadi- sama aja kita nurutin perintahnya iblis. Lama kita Iya. punya amalia, kita punya tawasul, tapi kita nggak tahu itu siapa yang memberikannya, bagaimana sananya, Siapa yang nyuruh? siapa yang nyuruh. Nah itu bisa menjadi sirik kopi. Dan sirik kopi itu banyak yang orang tidak tahu, tidak paham, bisa menuntut rezeki. Apalagi kalau udah ditunjukin ada keilmuannya ya. Nah, bisa. Kalau sudah dosa besar sudah ya, sudah dosa ini bisa menuntut rezeki juga. Tapi yang orang yang tidak tahu, dia ibadahnya rajin, zikirnya rajin, sholatnya rajin, tapi dia memiliki sesuatu yang keilmuan yang bukan nggak ada sanatnya. Ilmu ini, zikir ini, bahasa ini dari si A si B, ternyata ujung-ujungnya dari bukan dari ini. Ya itu bisa jadi sirik kopi, sirik halus. Dari apa namanya katanya guru rohani. Dari Bisikan, ayam, nah ini dari bahaya. ayam, apa Dari dari buku, mbah. kalau saya dari buku Iya. baca gitu. Terus kadang-kadang udah ada niatan, nanti buka-buka YouTube, kalau misalnya ada amalan ini gitu. Kalau misalnya cocok, nggak jauh sih dari keduniaan. Ya Iya, kalau ibu kan udah pernah istilahnya istilahnya puasa surat al-waqiah gitu kan, itu kan masalah dunia ya. Sehingga tujuannya kan untuk dunia gitu kan, baca surat al-waqiah itu. Nah itu kalau sekarang itu baca surat al-waqiah itu nggak ada, jangan sampai ada tujuan ke situ. Tujuannya lillahi ta'ala aja. Nanti Allah akan tahu hajat kita, lebih tahu lah. Seperti itu. Jadi sebelum itu makanya di amalia tobat semuanya kesalahan kita minta diampuni sama Allah. Bertobat kita sebelum bertobat karena kesalahan yang dulu itu kan karena nggak tahu. Nggak tahu. Nah ini minta bertobat ya Allah. Nanti kalau sudah selesai zikir pondasi istiqomah, insya Allah nanti akan kebuka. Entah itu dari mana, pasti ada jalannya. Permasalahan ekonomi dibarengi dengan zikirnya, dibarengi dengan ibadahnya, niatnya. Kalau sudah lurus semua, nah udah. Nah memang di tobat itu kalau bisa seumur hidup. Ini sih kan ada 41 ya. Iya, itu Tapi kan kalau untuk bisa, istiqomah, belajar istiqomahnya 41. Tapi waktunya juga harus dibiasakan, misalnya Jam jam 4 gitu misalnya. Atau jam 12, harus Iya, jam jam 12. Harusnya itu jam 12 malam sampai 12. pokoknya sepertiga malam. Jam 12 sampai jam 1 gitu atau sampai jam 2. Jam 12 sampai jam 3. Jam 12 itu kita yang mulai mandi tobat, sholat hajat, habis itu zikir, zikir tobat zikir tobat. sampai selesai. Sampai selesai. Terus tidur lagi subuh. Kadang-kadang kan ada sampai subuh baru kelar. Berarti Karena kan sepertiga malam. 10.000 Iya. kan zikirnya. Pak boleh pakai air hangat berarti ya kalau pertama. Ya boleh, Boleh. boleh. Kalau air hangat terus nggak apa-apa. Oh, kalau air hangat terus udah mulai berasa nih kuat gitu. Mau air dingin gitu. Boleh yang Iya, lagi. segar Apa? Nanti kalau sudah enak itu enak itu. Mandi Terbiasa. tobat itu sehat. Kalau udah terbiasa ya. Insya Allah, insya Allah. Karena kan ya Allah sangat suka pada umatnya yang mau bertobat. Kalau bisa sampai seumur hidup ya bertobat terus. Tobat terus. Iya. Nanti diberi kemudahan segala sesuatu, mau usaha, mau apa itu untuk keduniaan itu diberi kemudahan. Pekerjaan, bukan diri kita, bisa dari suami diberikan kelancaran usahanya, anak-anaknya. Yang paling penting itu yang banyak orang tidak tahu ya sirik kopi itu tadi. Sama Ya. ada lagi yang menutup rezeki kita itu dari hal riba, masalah apa yang digandakan. Nah, hindari riba. Benar, hindari riba Itu menghalangi rezeki kita. Memang sih umum ya, khusus sekarang itu semuanya juga istilahnya kayak kita itu berjalan di jalan. Nah, di jalan itu banyak mobil lewat, jalannya itu berdebu, kita berjalan di sampingnya, mobil pada lewat, terus kita kena debunya. Itu riba saat ini, siapapun itu kena. Bank, ATM itu kan otomatis riba. Tapi setidaknya kita jangan jadi pelaku.
nggak apa-apa kita kena debunya itu, tapi jangan jadi pelaku. Kalau untuk riba saat ini kan dihindari kondisinya seperti itu. Kita berjalan di jalan yang banyak berdebunya, dan jalan itu mobil, motor, bor kan, dan kita kena debunya. Istilah riba seperti itu saat ini. Ya kita setidaknya jangan jadi pelaku riba. Paling penting itu. Jadi pengendara itu ya. Iya, jangan jadi kendaraannya. Kita di samping jalan gitu, walaupun kena debunya. Karena orang-orang umum sekarang ini kan semuanya kena riba. Tapi kita ya di sampingnya, di pinggirannya, jangan sampai itu kena. Paling kena debunya. Kalau berteman sama orang yang riba gimana? Jadi pinjemin uang terus berlipat ganda gitu. Kayak sama aja itu. Kalau berteman? Kalau boleh berteman ya? untuk siapa aja lah. Kita Kalau nggak temen membatasi mah, siapa saja boleh. Syukur teman yang tadinya negatif jadi positif. Nah, syukur teman yang tadinya nggak mau sholat jadi mau sholat. Jadi teman itu nggak ada batasan. Semua aja teman bisa. Jadi kita Yang penting kita jangan terbawa arus yang negatif. Kalau bisa yang negatif bawa ke kita, iya, bawa yang baik. Gitu. kalau bisa yang kena riba jadi nggak kena riba. Kasih tahu. Ini jangan. Oke, itu Teh. ya boleh. Sok atuh kalau gitu mah kasih pinjam dari kamu cenah gitu. Ya doain saya biar saya rezekinya banyak gitu. Nanti saya pinjamin ke kamu. Iya, Iya, gitu dibalik. iya. Mudah-mudahan ya. Ya Allah. Insya Allah nanti kalau memang kondisi ekonomi susah, nanti jalanin namanya tobat, zikir-zikir yang nggak jelas ditinggalkan dulu, fokus selesaikan amaliyah tobat sampai 41 hari dikunci. Zikir pondasi, rutin zikir waqiah, insya Allah nanti akan dipermudahkan segala urusannya. Yang penting kunci dulu mandi tobatnya, akui dulu kesalahan kita biar dibersihkan semuanya. Nanti emang ujiannya itu banyak, pasti yang entah itu yang di dalam, entah itu yang di luar itu nggak suka. Gimana caranya ibu sama anak ini nggak selesai mandi tobat, entah dibikin sakit, entah ketiduran, entah nanti suatu saat malas, entah putus asa, berat ini saya nggak mau, udah nyerah gitu. Akan dibikin seperti itu. Pasti itu nggak, sudah diincar dari jauh. Pulang nih mau amal mandi tobat, gimana caranya biar nggak mandi? Itu jin fasik ya. Entah itu yang ada di dalam, entah itu yang ada di luar. Jadi nanti tekadnya harus kuat. Saya harus selesai nih, saya kunci. Saya nggak mau kalah sama nafsu, sama bisikan, sama godaan. Saya nggak mau kalah. Saya harus berjuang, saya ingin bertobat kepada Allah. Nanti kalau sudah kekunci pas satu, bisa mandi tobatnya bisa selesai, itu nanti akan pasti beda rasanya. Kan yang datang ke sini kan sudah bukan ratusan ya, sudah ribuan yang datang ke sini. Berbagai masalah, entah itu ekonomi, keluarga, sakit gitu. Kuncinya satu, mandi tobat, amaliyah tobat. Karena setiap kesusahan yang kita alami itu mengingatkan, Allah tuh mengingatkan kita, semuanya atas izin Allah kan. Entah itu sakit, entah itu rezekinya susah, itu atas izin Allah. Dan itu untuk mengingatkan si hambanya ini agar kembali kepada Allah, yaitu dengan cara bertobat. Ada tata cara, sudah diberi secara lahir dan batin. Insya Allah kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan manfaat. Bukan hanya di dunia saja, ini akan di akhirat. Ini bukan untuk saya, ini untuk ibu sama emas ini. Kalau dijalankan ya syukur, enggak ya, bukan urusan saya. Iya. Kalau kami di sini untuk mengatakan saja. Iya. Silahkan ini yang Boleh tahu lah. Nah ini yang baiknya seperti ini loh, Bu, Mas, Bapak atau siapa, baiknya seperti ini. Nanti kalau ini dijalankan, insya Allah akan seperti ini. Setelahnya terserah masing-masing, nafsi udah. Kalau misalnya udah selesai 41, insya Allah, amin, mudah-mudahan Amin. dengan perlindungan Allah dan Iya. penjagaan Allah sehingga bisa sampai 41. Nanti berarti ada amalan lanjutan berarti. Kalau ya? mau, itu pun kalau Banyak. mau. Tak kalau nggak memaksa lah, itu kan tergantung kemauan seseorang kan. Nggak Kalau harus bisa ya itu terutama ya Ini. suami ya Pak. ya suami diajak bagus. Nanti kalau belum mau ya doakan saja. Kalau wah saya nggak seperti ini, saya gini aja, ya doakan aja yang terbaik. Kan banyak yang rasanya katanya nggak punya dosa, ngapain apa sih yang mau ditobatin gitu. Nah, Gitu. Jadi
Jadi kan nggak mau penolakan, Ada yang kayak gitu. nggak mau bertobat, iya kan? Ya istilahnya kan, ya saya nggak punya kesalahan, saya nggak pernah berbuat dosa gitu kan, dan saya istilahnya nyaman-nyaman aja kok hidupnya gitu, nggak pernah sakit, nggak pernah apa namanya, pokoknya nggak pernah kena ujian lah gitu kan. Ya itu kan istilahnya udah nyaman, penolakan namanya. Jadi nggak mau bertobat. Nah itu istilah. Sekarang di sini juga tiap malam pada mandi jam 12 nih, nanti pada mandi mulai zikir. Yang sudah lama-lama di sini tetap menjalankan amal itu. Jadi mandi, terus sudah mandi wudhu, Sholat hajat, sholat aja. Zikir tobat. zikir Zikir tobat. Ada tawasulnya, ada hajarotnya di situ. Iya. Nah itu dibaca. Baca fokus, nanti ada tata cara pikiran gimana. Iya. gerak. Tadi udah mulai di ini lafaz Allah udah mulai pas tadi. Oh di ini. Allahnya, Oh, tulis lafaz Allah. Ini ketuker loh di sini gitu. Alhamdulillah. Ya perbedaannya di sini. Agar kita fokus. Pikiran nggak kemana-kemana kan, nggak nyari kunci, nggak mikirin utang, nggak mikirin apa gitu. Jadi fokus sama Allah. Ya pelan-pelan saja, gitu. Kalau di hati ya, Pak. Di hatinya Allah. Oh, hatinya Alon asal kelakuan. pelan-pelan. Hatinya zikir Allah. Naik motor nanti Allah hatinya. Apa nyuci piring semuanya, setiap gerak-gerik ngobrol seperti ini, kalau bisa hatinya Allah. Ini tangan kanan kenapa panas ya Gus? Oh, dia nggak tahu gitu. Nggak apa-apa, zikir Allah aja nggak apa-apa. Bisa. Kalau nanti pulang dibawain garam asma nanti. Masih ada ya, Yok? Garam masih ada. Garam asma nanti campur sama air minum sama air mandi, 1 keluarga. Nggak apa-apa di bawah 1 garam. Ini perjuangannya jauh ya dari Bandung sini ya, naik motor. Naik motor hujan-hujanan sampai datang ke sini. Nanti saya ganti baju dulu soalnya ini basah semua. Ganti baju dulu biar enak ngobrolnya, nanti kalau langsung ngobrol kan saya basah kuyup takutnya masuk angin gitu kan. Ganti baju dulu gitu. Terus makanan juga jadi belum dimakan. Itu Takutnya asem. makan dulu ya. Iya makasih. Dimakan dulu, nanti Mas. kelapar makan dulu mas. Makan mas. Makan. Nanti biar ini apa namanya, isi perutnya nggak kosong. Terus Iya, itu- dimakan dulu. Iya. Terus ini mau nanya, ibu juga kan gitu senangnya baca, lihat yang kalau di buku apa gitu baca, oh ini bagus itu diamalin. Itu kalau tadi kan saya dibersihin yang di buku ke bawah atau enggak ya Bu sih? Ibu, maksudnya ibu yang di Ibu rumah. saya. Oh. Ya, saat ini ya Enggak ya, karena kan ada di dalam. saat ini karena beliau ya nanti tinggal ibu mengarahkan seperti ini aja. Yang dari buku, Bu, jangan ini aja Bu, nggak apa-apa, diarahin ke yang ini. Sekarang kalau yang dari buku itu di mana ini terangin tentang sanad, terangin tentang amaliyah yang masih nyambung atau tidaknya, itu dikasih tahu. Terus setelah itu kasih solusi, ini loh Bu yang bagus seperti ini gitu. Nanti jelasin secara sholatnya saja dulu nggak apa-apa, sholat seperti ini gitu. Nah, kalau untuk mandi tobat orang tua kan umur berapa? 70 ya, itu kan ya kalau kemauannya kuat ya bisa mau itu. Tapi kalau enggak ya tentang sholat secara syariat dan hakikat itu dijelasin pelan-pelan gitu. Zikirnya kalau bisa ya kasih sholawat Jibril. Udah sholawat Jibril aja habis sholat 10.000 gitu. 10.000. Jadi jangan ngamalin yang lain ya. Iya. Ya memang ibu saya sendiri pun berbeda dengan
beliau sama-sama torekos juga, saya juga di sini kan juga torekos, ibu saya di torekos, cuman karena beda ya, saya kasih arahan, kasih masukan, tapi keyakinannya sudah yakin sama si ini gitu, cuman ya sudah. Kalau yakin sih enggak, sudah terbiasa. ya mungkin ya sudah terbiasa seperti ini gitu. Cuman ya mau bagaimana lagi, ya akhirnya ya sudah, kita saling mendoakan saja, sama-sama baik dan sama-sama benar, intinya itu. Semoga nanti pas di akhirnya semuanya amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh membenci. Oh, dia nggak mau, tetap ibunya ibu tetap menjalankan amal yang di buku. Oh, ibu paksa seperti ini, nggak mau kan? Nanti kalau dipaksa malah jadi berantem. Iya. Apalagi sih posisinya anak sama Iya. orang tua. Jawab. Oh, kamu tahu apa? Aku udah. Rembet. Itu jangan dipaksakan gitu, karena sudah terbiasa seperti itu, keyakinannya mantap di situ. Tinggal kita mendoakan saja sebagai anak yang terbaik. Takutnya tadi kan yang ikut ke saya sama yang ganggu anak gitu yang di rumah, ke adik-adiknya udah nggak ada ya Gus ya? Insya Allah nggak ada. Nanti makanya bawa garam setelah diambil, setelah dibersihin dari sini, setelah pergi takutnya ada yang datang baru, makanya dikasih garam campur sama air mandi sama air minum untuk nutupin, ditutup semua biar nggak ada yang lain yang masuk. Udah aja beli deh. Enggak, garam dikasih garam Sama jam-jamnya Gus. oh ya jam-jam ada garam. Kalau garam dikasih, nggak beli, garam itu gratis. Kalau jam-jam ini ya karena dibeli, karena belinya di sono di Mekah. Terus baru di Asma. Iya. Jadi apa namanya, ada ininya buat beli ke Mekahnya itu. Tapi sebenarnya dikirim sih dari sana. Iya. Sekarang kemarin kehabisan karena sudah pengirimannya sudah dari New York segala macam. Indonesia udah kemana-mana. Kehabisan, susah pas lagi naik haji itu, nggak tahu dibatasi kali ada jam-jam untuk dari sana. Pengirimannya ya. Jadi kehabisan sampai 1 minggu. Iya. Jadi gitu dari zikiran ya, ternyata karena yang tidak bersanad itu ya Gus ya. Iya. Dan Karena kan saya kan saya kan jadi galaya dari kelas 3 SMP, jadi kan ibu kerja, jadi nggak perhatiin mungkin dari agamanya karena harus ngebiayain anak 2 sekolah gitu kan, single parent gitu ya Gus ya, jadi ya pendidikan dari agama gitu kan kurang atau gitu, beranjak udah rumah tangga seneng gitu sama zikir sama apa gitu, cuman ya karena nggak ada yang nggak ada yang ngasih arahan harus ini harus itu gitu, jadinya dapet dari mana aja yang suka gitu. baca gitu ya. Alhamdulillah gitu. Kalau seperti itu ya alhamdulillah, masih alhamdulillah ya, baiklah daripada yang sama sekali enggak kan. Iya, tapi dari yang kayak gitu yang nempelnya. Insya Allah nanti doa dari seorang anak yang soleh. Nah ini anak yang soleh ini yang ibu punya anak yang soleh gitu, doanya nanti insya Allah mustajab. Seperti ibu punya ibu yang saat ini ya, ibu tahu tentang sana, tentang keilmuan, berarti kan kau tahu pengetahuannya lebih gitu ya. Mendoakan kepada ibu ya, insya Allah walaupun ini ada, pasti akan doanya itu akan ada efek yang baik. Iya, dari Bandung nggak bawa apa-apa, cuma dari ada kopi baru berem gitu, katanya Gus. Kebetulan gue suka katanya gitu kalau sama kopi buat cappuccino. Itu ini dibikinin air manis teh. Udah habis terus malas. Tambah lagi. Udah.
Terbang. Itu makan dulu Bu, Mas. Iya. Jam berapa ini nanti takutnya lapar? Udah. jadi kemalaman di sini. Jadi aja. Nah ini rencana gimana? Jam berapa? Jam 12. Iya. Kalau iya, jalan sekarang Mau nyawa pulang sih Gus. tahu jalan pulangnya. Berani jam segini Nah, aku takut Gus. gelap. Gelap mah ada lampu tuh Gus. Enggak lah. Iya, nah, suatu saat ya pengennya punya tempat yang bisa fasilitas itu, biar yang jauh-jauh bisa istirahat. Saya juga gitu sama ibu. Kata ibu, masa nggak ada kan dalam dari itu gitu kan, kasihan kemalaman suruh pulang lagi, kayak kamu nggak mungkin lah ada tempat. Iya ya gitu, aku pikir begitu. Makanya ya qadarullah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki secepatnya. Amin. Nanti ada tempat bagi yang datang ke sini karena Allah gitu kan. Oh iya, bisa istirahat gitu ya. Iya. Kasihan Kayak saya yang kemarin jauh-jauh, jadi iya. nggak bermalam-malam sampai ke sana subuh. Tapi makan dulu, nanti kalau pas mau pamit dimakan dulu, udah dibeli itu Iya, makasih. dimakan dulu, dimakan dulu ya. Iya Gus, makasih. Biar nanti nggak ini ada tenaganya supirnya. Nah, saya pamit, saya udah mulai nanti. Saya ke dalam dulu. Terus mau bikin konten? Mungkin besok atau sudah ini. Insya Allah nanti besok kayaknya. Sekarang lagi istirahat dulu yang lain. Kan tadi udah ya punya saya. Nah, sebenarnya sudah stoknya sudah Udah ada banyak. 20 video. Masya Allah. Cuman editannya belum beres. Iya. 20 video ya, terkait pengobatan aja. Iya, alhamdulillah. Barakallah. Semoga manfaat maslahat. Sunnah kata orang Sunda mah, manfaat maslahat dunia dan akhirat. Iya. Amin. Sebenarnya sih bukan, kalau yang datang ke sini diobatin sembuh, tujuannya sih bukan sembuh sebenarnya. Iya. Orang itu lebih baik Menjadi lebih baik ya, dan menjadi lebih baik lagi. kepada ibadahnya. Iya. Cara dia mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya tujuannya itu kami ke situ. Kalau untuk sembuh itu bonus saja. Alhamdulillah. Itu bonus saja. Berkah, tapi gue saya juga jadi enakan. Kan saya pernah celaka 3 kali gara-gara tidur sambil nyetir. Nyetir tidur gue sekarang Ketiduran. Bukan tidur tapi ketiduran itu ya. Ngantuk. Yang pertama karena kan jualan, jadi kurang istirahat, malam besok lebaran, jadi sibuk nyari baju lebaran buat besok. Kalau bapak usahanya apa? Belum, suami. Suami. Kalau sekarang masih bikin bikin berita-berita gitu di media. Wartawan. Iya, wartawan. Kalau ibu? Saya dikerjain Gus sama suami, sama anak-anak. Ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga ya Gus. Nah, kebetulan senangnya zikir ribuan Iya. gitu. Pernah sih juga ini Gus ngamalin, pernah berdialog dengan jin. Ada buku kan berdialog dengan jin Gus di situ. Terus jinnya ngasih amalan baca istighfar 1000, subhanallah alhamdulillah 100, terus la ilaha illa anta subhanaka, bukan itu, satu lagi ada gitu. Terus katanya kalau misalnya diamalin setiap harinya, dosa sebanyak buih di lautan juga dihapus. Nah itu juga Gus pernah saya amalin gitu. Iya. Dari mana? Pokoknya mah dibaca karena ya tujuannya siapa sih yang nggak mau pulang dalam keadaan bersih gitu loh Gus. Iya. Gitu. Makanya mungkin ya Allah ngasih petunjuk yang mungkin Kesini, iya. gitu ya. Iya. Jadinya alhamdulillah, dan mudah-mudahan
apa yang ada di rasa anak-anak saya gitu Gus, yang di rumah juga mudah-mudahan bersih ya Gus ya, amin. Pulang dari sini Amin. intinya. Ya intinya nanti tobat sama sholatnya dijaga. Biasanya anak muda ini umur berapa? 22. Udah nikah? Belum Gus. Masih kuliah? Kerja, mari kerja belum, jadi kalau nyari kerja nih apaan nyari kerja, orang udah banyak yang dikirim, mana satu juga nggak dipanggil gitu Gus. Iya, Akhirnya gitu. yang ada ngirimin gitu Gus. Mudah-mudahan sekarang mah enggak ya, amin, mudah-mudahan ya itu dengan diamali nanti ada jalan sendiri ya Insya Allah. Gus ya, terbuka Ya, ya. itu benar itu. Dijalankan saja dulu. Masih muda, waktunya masih panjang. Begadang sampai malam, pagi kan bisa tidur. Bantu-bantu ibu sebentar, nanti tidur. Iya. Nanti malam zikir lagi. Sambil ngirim lamaran. Waktunya bebas gitu. Maksudnya masih waktunya masih bisa ya. Nggak terlalu, kalau yang kerja di perusahaan itu kadang kalau zikirnya sampai pagi kan, paginya kerja, dan memang mereka tekadnya kuat dan alhamdulillah dimampukan bisa itu. Setelah merasakan itu, oh iya semuanya itu terlihat jelas, yang tadinya oh begini ada petunjuk dari Allah itu. Setelah menjalankan amaliyah taubat enak, karena sudah istilahnya ya bertobatlah sama Allah, nanti Allah akan membimbing dengan cara apapun. Entah itu ditemukan dengan orang baik, teman yang baik, nanti teman kesini kerja ada lowongan, oh iya itu. Amin, amin, Gus. Amin. Iya. Dimakan dulu, nanti nggak makan ngobrol sama saya. Makan dulu, Mas, Ibu silakan dimakan. Dimakan dulu. Manusia itu. Oh, jadi diisi melalui apa medianya? Amalan benda. Kalau benda yang dibungkus kain mori itu kayak pusaka-pusaka itu kamu bukan? Bukan, lain lagi. Keluarkan semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya dibersihkan semuanya. Penyakit medis satu non medis, penyakit yang tidak bersanad semuanya dihancurkan dari kehidupan yang tidak bersanad semuanya diputus, perjanjian baiknya diputus. Jangan sampai ada yang tersisa. Semuanya dikeluarkan melalui muntahan, melalui sendawa, melalui keringat. Semuanya menguap, mencair semuanya, hancur semuanya. Pertolongan kita di Padepokan Sapu Jagat, selain beliau silaturahim, beliau ingin mengungkap tentang misteri yang saat ini di luar nalar dan logika. Jadi ada keanehan lah. Nanti kita pertanyakan kepada saudara kita. Namanya siapa, Mas? Mas Kurdi. Mas Kurdi dari Purwodadi. Iya. Jadi kedatangan si Mas ke sini ke Padepokan Sapu Jagat itu selain silaturahim itu ya seperti yang saya bicarakan, ternyata banyak keanehan-keanehan di dalam jasad si Mas ya. Iya. Itu pengaruh apa? Dari awalnya seperti apa? Waktu Awal mulanya ya itu pakai itu apa tuh? Kayak semar mesem itu Oh, kan. amalan-amalan untuk Ya. pelet ya, apa Ya. pengasihan gitu kan? Iya. Ya pengasihan itu kan banyak lah ya maknanya ya untuk
istilahnya emang bagus gitu kan untuk dikasihi, untuk saling menyayangi gitu. Iya, Tapi iya. kan itu unsur keterpaksaan, maksudnya di dalam amalia Semar Mesem ataupun yang lainnya itu ada tujuan kan sih Mas, itu selain ke Allah itu ada tujuan yang lain gitu. Iya, ya. ada, iya. Untuk ke pribadi ya, Iya. untuk kita mengikuti nafsu kita. Iya. Jadi apa yang dirasakan setelah menjalankan tentang amalan Semar Mesem ataupun yang lain itu? Ya, yang merasakan tuh kayak marah sendiri. Oh, gitu. jadi emosi tidak terkontrol gitu Iya. ya. Jadi istilahnya nafsu lah. Nah, Nafsu itu sangat tinggi ya, emosional ya. Iya. Gampang tersinggung, gampang Iya. istilahnya tersentuh oleh orang lain gitu. iya. Oh. Dan selain itu apa gitu? Katanya suka ada yang bergerak di dalam tubuh, mengendalikan ataupun membisiki. Iya, itu Ada? juga ada bisikan itu. Intinya Oh, jadi kenceng bisikannya bisikannya. iya, jelek terus itu. Oh, bisikannya itu selalu jelek gitu. Jadi Iya. kalau kita mau berbuat baik dihalangin. Iya, Itu adanya di telinga apa di hati? di hati. Bisikan itu. Di hati. Oh, bisikannya adanya di hati. Iya, di hati. Kan kalau yang bisikan secara ini kan ngebisiki telinga kita gitu kan, agar kita begini gitu, berbuat keburukan gitu. Oh, ini di hati. Di hati, ya. Nah, itu saudara dan sedulur kita, jika sudah ada bisikan di dalam hati itu sangat kuat. Kalau di hati itu nafsu kita pun bisa dikendalikan oleh mereka. Dan kita istilahnya nanti diarahkan ke hal-hal yang tidak baik, tapi kita tetap merasanya baik gitu. Makanya itu sangat halus bahwa bangsa lelembut ataupun bangsa goib itu menipu daya manusia, entah dari amalan ataupun zikiran yang tidak bersanad, bahkan dari benda-benda yang saat ini di kita posting seperti itu untuk jasad kita itu sangat merugi. Orang lain tidak mengetahui, tapi kita sendiri yang akan merasakannya, dampaknya dan efeknya itu. Jadi selama ini si Mas itu dikendalikan oleh bisikan di dalam hati. Iya. Dan nafsu tidak terkendali, tidak terkontrol gitu kan. Iya, iya. Intinya mudorot lah buat kita ya, tidak baik lah gitu. Iya. Intinya Dan yang Mas rasakan secara lahiriahnya seperti apa? Itu kayak di badan gitu. di badan rasanya ya Apa biasa. pegel, apa istilahnya Oh. sakit gitu, apa si Mas istilahnya sakit kepala ataupun yang lainnya gitu? Enggak. Enggak ada kalau Enggak ada. secara badan itu biasa aja. Biasa aja. Oh, Cuma kadang kalau kerja cepet capek gitu loh. Oh, jadi istilahnya gampang ngedrop gitu energi kita tuh ya. Iya. Tenaga kita tuh gampang habis, terkuras. Iya. Oh, gitu. Ya itu bisa aja saripati yang kita secara lahiriahnya pasokan makanan atau apa itu mereka juga mengambilnya mungkin. Dan si Masnya itu bisa ada sesuatu kejanggalan, misalkan pelupa ataupun apa gitu. Ada, sering lupa. Oh, sering lupa. Iya. Jadi nggak ingat gitu kan yang sudah kita kerjakan ataupun yang kita taruh gitu, sering seperti itu. Iya. Jadi itu ya bisa aja ruksukma mas yang kemakan, sarimpati makanan juga bisa jadi energi melemah dan dikendalikan nafsu kita oleh mereka, dibisik-bisiki gitu untuk agar tidak berbuat kebaikan. Iya. Dan sampai ke jasad pun bergerak sendiri gitu kan, kayak ada energi yang menggerakkan. Iya. Ya itu nanti kita ungkap, kita tarik yang terkuat yang ada di dalam tubuh Masnya. Iya. Yang penting Masnya ikhlas lillahi ta'ala untuk membuang semua apa yang tidak baik di dalam tubuh. Insya Allah Iya. kalau yang baik itu nggak bakalan keambil dan nggak bakalan istilahnya keluar gitu. Jangan takut gitu. Iya, iya.
Ya saudara semua, kita ingin menarik yang terkuat entah dari keilmuan leluhur, dari kakek nenek moyang buyutnya Mas ini, ataupun dari keilmuan-keilmuan yang tidak bersanad, yang efeknya itu tidak baik, mudorot buat jasadnya. Kita tarik yang terkuat melalui kita masukkan ke mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan pembentengan agar tidak ada yang mengganggu. Semua yang ingin menghalang-halangi, semuanya hancur, semuanya keluar. Energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh mediator. Allah. Semuanya terbentengi, jasad mediator terbentengi dengan pagar goib yang berlapis-lapis. Tidak ada yang bisa menembus, tidak ada yang bisa masuk selain yang saya masukkan, selain yang saya tarik. Allah terbentengi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya yang terkuat, yang suka mengganggu, yang suka membisik-bisiki, yang suka menggerakkan badan, yang terkuat. Yang lainnya selain itu semuanya menyingkir, hancur semuanya, meledak semuanya yang tidak mau muslim. Hanya yang terkuat yang mengganggu di dalam jasad ini tertarik dan terikat. Allah, Allah. Masuk ke dalam jasad mediator. Masuk. Ayo, monggo silahkan masuk. Yang terkuat yang ada di dalam jasad, yang suka membisiki ataupun menggerakkan badan, dikuasai semua seluruh tubuh mediator, sinkron ke dalam tubuh mediator. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semakin masuk yang terkuat, yang suka mengendalikan dan suka membisiki hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita suaranya menyambung, bisa bahasa kami, bisa bahasa manusia, bahasa Indonesia yang kami mengerti. Allah. Kamu dari bangsa apa? Dari golongan mana? Mohon maaf. Iblis. Dari bangsa iblis. Jadi selama ini kamu benar yang mengendalikan nafsunya, amarah yang tidak bisa dikendalikan. Saya yang mengendarainya. Kamu yang menguasai. Ya. Itu yang menggerakkan tubuhnya juga sampean. Kan. Ada lagi? Dari hotamnya. Oh gitu. Kamu dari bangsa iblis itu efek dari apa? Dari benda ataupun keilmuan dari leluhur? Apa dari amaliyahnya ini, saudara kami ini? Saya masuk mempengaruhi nafsunya. Melalui nafsu, Ya. keinginan itu tidak baik ya. Ya. Dan ditambah lagi dengan keyakinannya, Ya. amalan-amalan seperti itu. Sudah berapa lama kamu di situ? 6 tahun. Sudah lama. Sudah lama. Dari kecil atau sudah besar ini? Sudah besar ini. Kamu bangsa iblis selalu menyesatkan manusia. Apakah kamu tidak ingin untuk kembali seperti bangsa jin-jin yang lain itu? Tugasnya iblis kan menggoda manusia.
Ya, Tidak ada jalan kembali lagi selain menyesatkan umat manusia. lebih banyak itu kan. Aslinya kan kamu itu bangsa jin-jin juga. Karena merasa kuat, ya seperti itu. Karena merasa sudah terdahulu selain manusia, jadi ya seperti itu. Sudah keluar dari jasad manusia ini, jangan menyesatkan terus, karena ini sudah ingin bertobat, ingin berusaha untuk menghilangkan semuanya. Tidak akan. Tidak akan. Ya. Kamu tidak takut dengan buruk Saya akan menggoda seluruh umat manusia ini sampai jangan. hari kiamat Iya, sesuai janji itu janji yang sampai. kami dulu. Tapi berbeda dengan umat manusia yang di bawah naungannya Sang Hyang Nurcahi Nirwana. Kamu tahu nama itu? Saya tidak punya urusan dengan Saya tidak punya urusan dengan beliau. Ya urusannya ya sekarang, karena kamu sudah diperkenalkan, dipertemukan dengan ya kami jamaahnya Sang Hyang Nurcahi Nirwana. Kamu tidak boleh mengganggunya karena ini sudah ingin membersihkannya dan meminta tolong bantuan kepada kami. Ya nanti kamu walaupun punya tugas seperti itu ya tetap kami gagalkan, karena itu sudah mengangkut tanggung jawab kami di sini. Tidak bisa gitu. Ya kalau tidak bisa kami akan kembalikan kamu ke asal. Dengan izin di sini semua tertarik semua. Oh, tertarik, melemah semua keilmuan tertarik. Allah, pintu neraka terbuka. Allah, masuk. Sallallahu alaihi wasallam. Terkunci sampai ya sambil akhir masuk ke dalam neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Kerangkeng sampai yang akhir. Allah. Menguap semua efek-efeknya, menguap keluar. Allah. Tarik aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membuat khodam keilmuan, yang membuat gerak jasad ini tertarik, semuanya tertarik. Yang mengelak, yang berusaha kabur, yang berusaha mengumpat, tertarik semuanya, tidak bisa. Tertarik ke Allah. Allah. Masuk, kuasai jasadnya, kuasai jasad mediator. Silahkan, terkunci, bisa keluar, terikat di tubuh mediator. Semakin berusaha untuk melawan, semakin kembali semua kekuatannya menyerang diri Allah. Semakin melemah, energinya semakin melemah. Allah sinkron ke jasad. Bisa bahasa manusia, pita suaranya menyambung, bisa bahasa manusia, bahasa Indonesia yang kami mengerti. Allah. Dari bangsa apa kamu? Jin. Bangsa jin. Kamu itu bangsa jin, kau mau ikut campur tentang bangsa manusia? Apa alasannya kamu itu seperti itu? Saya dimasukkan
Oh, kamu dimasukkan oleh manusia itu? Ya. Oh, jadi diisi melalui apa medianya? Amalan. Amalan benda. Amalan. Kalau benda yang dibungkus kain mori itu kayak pusaka-pusaka itu kamu bukan? Bukan, lain lagi. Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa di sini. Terlihat dengan jelas. Lihat Sang Hyang Nurcahya Nirwana, penguasa gaib Allah. Mau kau tunduk kepada beliau? Kalau mau tunduk, kamu harus masuk Muslim, harus mengikuti apa yang kami perintah. Ya, kamu datang dari jauh dari sana, di sini itu tidak ada apa-apanya, melemah semuanya. Bukan kami sombong, bukan apa, itu semuanya juga atas ridhonya Allah, atas kehendak Allah, karena udah saatnya dan waktunya. Kamu sudah selama ini mengendalikan manusia. Kamu tahu itu hal itu salah. Kan bangsa jin ataupun bangsa manusia itu sebenarnya kan sama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugasnya pun sama, untuk menghamba, untuk menyembah kepada Sang Pencipta. Kenapa kok kamu mau diperdaya dan diperbudak oleh manusia? Saya kan cuma membantu. Ya, cuma membantu. Berarti kamu itu bangsa jin fasik, tidak tahu tentang agama. Kamu mau dimasukkan Muslim biar tidak diperbudak, disuruh lagi oleh manusia. Kalau benar kamu mau nunduk, coba lihat kamu bangsa-bangsa jin yang di sini, yang sudah dimuslimkan. Nanti kamu akan seperti itu, terlihat dengan jelas. Kerajaan jin di sekitar sini, jin-jin yang sudah dimuslimkan. Kamu mau seperti itu? Mau? Buka semua rohaninya, buka. Jasadnya buka. Dadanya dibuka. Diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk ini tertembak Muslim, tertembak Islam secara kafah. Allah. Tertembak Muslim, tertembak Islam secara kafah, masuk, tembus ke dalam jasadnya, tembus rohani. Sallallahu alaihi wasallam. Sempurna semua, tertembak Muslim. Allah bisa mengucapkan kalimat syahadat, bisa mengucapkan kalimat syahadat. Yang menghalang-halangi semuanya jebol, hancur semuanya. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terus selawatnya dibaca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sempurna semuanya, masuk semuanya keilmuan-keilmuan dari Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Allah. Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masuk lengkap apa yang dibutuhkan bangsa jin ini. Semuanya nyata, ada secara otomatis, wujud. Semua pakaian-pakaiannya, semua keilmuannya, semua senjatanya, semuanya komplit. Allah bisa dipergunakan secara otomatis. Allah menguap semua, dorong semuanya keilmuan-keilmuan dari bangsa siluman, bangsa iblis, semuanya didorong oleh keilmuan dari Sang Hyang Nurcahya Nirwana, menguap semua, tertarik. Allah kembali semua, Lailatul Mahfud, kembali semuanya kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam, diganti semuanya Allah. Nah, itu keilmuan dari Sang Hyang Nurcahya Nirwana itu saat ini sudah menerap dan sudah masuk ke dalam. Kamu bisa pergunakan semua apa yang kamu inginkan, apa kamu butuhkan.
bahkan sampai kerajaan jin yang sangat megah pun akan kamu ini kan, semuanya akan kamu punya. Ya, yang penting kamu tidak berdusta, tidak berkhianat kepada kami, mau mengikuti semua apa yang sudah diberikan, yang sudah diarahkan melalui itu keilmuan-keilmuannya. Jika kamu berdusta, berkhianat kepada Sang Hyang Nurjayana, secara otomatis akan hancur semua yang kamu inginkan, semua, bahkan kamu, diri kamu sendiri pun akan hancur, meledak semuanya. Tapi kalau kamu mau menjalankan sampai yaumil akhir, nanti akan nyata semuanya, secara otomatis ada semuanya. Maka kamu jangan sekali-kali lagi mau disuruh disesatkan oleh manusia. Bahkan kamu harus bisa membisiki bangsa-bangsa jin, membisiki bangsa manusia, mempengaruhi agar fitrah, agar hijrah kepada kebenaran, menjadi muslim. Kamu muslim-muslimkan bangsa jin yang fasik, kamu bisiki bangsa manusia yang mau sesat, ya, itu ladang pahala, nanti digunakan keilmuannya. Sekarang kamu bisa secara otomatis mengambil semua efek-efek dari badan ini, ya, pengaruh-pengaruh keilmuan ataupun amalan, apapun benda, semuanya ditarik tuh, yang membuat gerak di dalam jasadnya, yang selalu membisiki hatinya, yang selalu mengendalikan nafsunya, ditarik semuanya. Sangat mudah karena kamu sudah menguasai dan mempunyai, secara otomatis kekuatannya bertambah 10.000 triliun kali lipat. Allah. Jika mau muslim, dimuslimkan. Jika tidak mau muslim, hancurkan. Kamu bujuk, kamu rayu, tembak muslim semuanya. Itu menjadi ladang pahala dan kamu akan mempunyai pasukan yang sangat kuat jika mereka sudah dimuslimkan. Tarik semua dan putuskan semua perjanjian-perjanjian goibnya. Hancurkan semua buku perjanjiannya. Putus semua benang-benang merahnya agar tidak menyambung lagi, agar tidak ada perjanjian lagi. Sangat mudah semuanya. Yang mengelak, yang berusaha kabur, semuanya tertarik, semua pengaruh-pengaruh itu. Sudah, ya, syukur. Alhamdulillah, ya, kamu sudah mau dan ditakdirkan ke sini menjadi bangsa jin yang muslim. Itu semuanya atas kehendak Allah. Kami pun sangat dengan senang hati untuk memuslimkan, karena itu semua ladang pahala buat kami untuk memuslimkan bangsa jin fasik ataupun yang lainnya. Seperti itu. Kalau kamu menolak, nanti itu akan hancur semuanya, akan musnah semuanya. Ya sudah, bawa semua pasukan-pasukan kamu, ya, dan nanti kamu jadikan pasukan yang benar-benar penggemblengannya. Kalau yang di rumah bisa ditarik ya? Ya sekalian itu yang di rumahnya, kamu kan tahu tuh seluk-beluknya di rumah itu, yang mengganggu keluarga, yang mengganggu orang tuanya, saudaranya, ditarikin, tarik semuanya, karena takutnya ada efek-efek entah dari keilmuan leluhur yang tidak bersanad, yang tidak baik, nanti itu akan mengganggu semuanya. Ditarik semuanya, yang di rumah, yang di tempat tinggal. Hancur semuanya jika tidak mau muslim, hancur Allah. Tarik lagi kalau ada yang di benda-benda yang dipendam, yang ditanam di
tanah ataupun yang masih ada di lemari atau apa, semua ditarik, dimuslimkan, dikosongkan semua benda-bendanya. Jika itu nanti tinggal dibawa ke sini perwujudannya. Ada benda enggak di rumahnya? Ada. Ya nanti itu pusaka apa itu punya siapa Mas? Yang di rumah? Nggak tahu. Orang tua? Nggak tahu di mana tuh. Nggak saya tanya. Nanti dicari aja. Iya. Itu ada bendanya. Tapi ini goibnya udah ditarik. Insya Allah nanti kalau itu kan dinetralkan di sini. Ya. Kalau ke sini lagi dibawa aja. Itu nanti akan mengganggu, akan menjadi sarangnya lagi buat mereka yang pasik-pasik itu masuk lagi. Karena setiap daerah, setiap tempat itu ada aja bangsa-bangsa iblis yang ingin menyesatkan. Di sekitar mana itu? Di dalam rumah apa di luaran rumah? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Ya nanti dicari kalau itu. Ya sudah, kamu keluar, jangan membawa rusuk jasad mediator. Semua ini yang sudah dimuslimkan dibawa. Dan jadikanlah pasukanmu dan digembleng agar untuk berjuang bareng-bareng di bangsa jin. Ya, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semuanya Allah. Ya, alhamdulillah kami sudah melakukan mediumisasi, penarikan goib yang terkuat yang ada di tempat tinggal dan yang ada di dalam jasad, yang selalu menggerakkan jasad ataupun badannya dan mengendalikan nafsu, terutama yang nafsu-nafsu yang tidak baik. Itu semuanya sangat merugilah kita. Sudah tertipu dayalah oleh mereka yang ingin menyesatkan kita. Dan kepada sedulur semua, jangan ditelan mentah-mentah suatu video kami ini. Diambillah sisi baiknya, dibuang sisi buruknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ridhonya Allah, agar kita condong menjadi ingin baik, ingin lurus di jalan Allah, dan kita semakin kuat wawasan tentang hal keimanan. Itu yang utama, karena semua menyangkut hal keyakinan kita, agar kita meyakini bahwa kita itu diciptakan oleh Sang Pencipta itu untuk menghamba dan untuk menyembahnya. Ya, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.